Man City tikung MU untuk transfer wonderkid Benfica ini. Manchester United mendapatkan kendala untuk mengamankan jasa Joao Neves di tahun 2024 nanti. Tetangga mereka Manchester City juga dilaporkan berminat pada gelandang muda Benfica tersebut. Manchester United saat ini lagi berburu gelandang bertahan baru. Mereka mulai mempersiapkan pengganti Casemiro yang performanya mulai menurun. Belakangan, nama Joao Neves mencuat sebagai target transfer setan merah itu. Gelandang berusia 19 tahun itu menarik perhatian MU semenjak ia menembus tim utama AS Aguilas di awal tahun kemarin. 90 Minutes melaporkan bahwa MU berpotensi gagal mendapatkan jasa Neves. Pasalnya Manchester City juga memutuskan untuk mengejar tanda tangan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester City berminat merekrut Neves sebagai pelapis Rodri. Di musim dingin nanti, City akan kehilangan salah satu gelandang bertahan mereka. Calvin Phillips disebut ingin cabut dari Etihad Stadium setelah minim mendapatkan kesempatan. Itulah mengapa Pep mulai mencari penggantinya dan ia menilai Neves bakal jadi opsi yang bagus untuk timnya. Menurut laporan yang sama, Manchester City siap tampil all out untuk mendapatkan jasa Neves. Mereka tahu bahwa sang gelandang punya klausul rilis yang tinggi. Ia dikabarkan punya klausul rilis sekitar 120 juta euro. City dikabarkan tidak gentar dengan klausul jumbo itu. Mereka siap menebus klausul tersebut di tahun depan. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Neves sendiri membuka kemungkinan untuk pindah ke salah satu dari dua Manchester tersebut. Sang gelandang merasa sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar. Dan ia menilai bermain di Premier League adalah opsi yang bagus untuknya. Silva akui Rodri dan De Bruyne pemain terpenting Man City. Gelandang Manchester City, Bernardo Silva, mengakui bahwa dua rekannya, Rodri dan Kevin De Bruyne adalah pemain paling penting. Manchester City memang disebut-sebut langsung pincang tanpa Kevin De Bruyne yang cedera hamstring dan Rodri yang kena skors kartu merah. Setelah Rodri dilarang ikut 3 laga, Manchester City terpuruk dengan kekalahan melawan Newcastle United, Wolves, dan Arsenal. Bernardo Silva menyebut, Manchester City tidak jarang menghadapi pemain yang cedera. Maka dari itu, ia berharap dengan absennya Kevin De Bruyne dan Rodri harusnya skuad bisa tetap stabil dengan meningkatkan performa. Skuad Manchester City harus siap kehilangan siapapun dan performanya tidak menurun jika para pemain penting pergi. Dalam beberapa tahun Kevin dan Rodri menjadi dua pemain paling penting di tim Man City. Benar bahwa lebih dari 7 tahun terakhir, tim ini selalu mampu berhadapan dengan para pemain penting yang cedera. Jadi, kami harus meningkatkan permainan bagi mereka yang bermain, dan tidak peduli siapa itu, apakah Kevin, Rodri, Ruben, siapa saja, ujarnya, dikutip dari mancity.com. Man City ubah klausul pelepasan di kontrak Haaland. Demi suasana ruang ganti yang lebih kondusif, Manchester City berniat mengubah klausul pelepasan di kontrak Erling Haaland. Manchester City memilih untuk mengambil langkah konkret sebelum ruang ganti menjadi runyam. Erling Haaland tidak diragukan lagi sudah berhasil menjadi pemain vital di dalam tim. Akan tetapi Erling Haaland juga sering disebut sebagai beban di ruang ganti. Asumsi ini hadir karena sang striker sering dirumorkan akan bergabung dengan klub lain. Kondisi tersebut membuat para pemain di skuad menjadi tidak nyaman. Man City sebenarnya sudah mengikat Haaland dalam kontrak berdurasi 5 tahun. Dalam kontrak tersebut terdapat klausul pelepasan senilai 175,5 juta pounds atau sekitar 2,92 triliun rupiah. Klausul pelepasan Haaland ini mulai aktif setelah musim 2023-2024 berakhir. Artinya Haaland bisa pergi lebih cepat jika ada klub yang sanggup menebus klausul pelepasan ini. Mengingat masa aktif klausul pelepasan yang sudah dekat, Man City sadar jika strikernya akan dibebani bermacam spekulasi. Hal ini ditempuh oleh klub agar Haaland tidak lagi diisukan akan bermain di tim lain pada musim depan. Man City membutuhkan ketenangan untuk menjalani kompetisi pada sisa musim ini. Spekulasi tentang masa depan Haaland dianggap bisa mengganggu stabilitas ruang ganti.
Peringatan, Manchester City suka telat panas. Tim-tim Premier League diwanti-wanti agar jangan senang dulu dengan kekalahan beruntun Manchester City. Sebab City dinilai memang punya start lambat sebelum ngegas di masa krusial. Usai memulai liga dalam 6 kemenangan, City kalah di 2 pertandingan terakhir. Pasukan Pep Guardiola itu tumbang di tangan Wolverhampton Wanderers dan juga Arsenal. Kalah beruntun di Liga jadi sesuatu yang cukup langka buat City. Terakhir kali mereka kalah beruntun di Premier League adalah pada Desember 2018. Pundit Sky Sports Paul Merson menilai kekalahan beruntun City memang membuat persaingan di Premier League jadi seru. Namun City juga disebut punya kemampuan untuk merangkai kemenangan yang panjang. Mereka kehilangan Rodri dan Kevin De Bruyne. Jack Grealish, salah satu pemain terbaik mereka musim lalu, jadi cadangan dan tidak main. Jadi saya memang tidak mengharapkan mereka akan memborbardir gawang Arsenal, ujar pundit Sky Sport Paul Merson. Tapi orang-orang terlena, karena Man City memang suka telat panas. Jangan salah, memang seru karena mereka baru saja kalah lagi. Tapi mereka adalah satu-satunya tim di liga yang bisa menang 13-14 laga beruntun ketika lewat Natal. Pada musim lalu sebagai contoh, City tak terkalahkan dalam 15 pertandingan secara beruntun dalam perjalanannya menuju gelar juara Premier League, mengungguli Arsenal. Dalam laju tersebut, City merangkai 12 kemenangan beruntun pada Februari hingga Mei. Kalian lihat skuad mereka dan itu jauh lebih besar daripada yang lain. Tim manapun yang finish di atas Man City musim ini akan jadi juara. Tidak mungkin 2 atau 3 tim yang akan finish di atas mereka, lanjut Merson. Memang akan selalu seperti ini. Tanpa Rodri, mereka baru saja menang treble, sesuatu yang hampir mustahil. Dan Anda kembali dan saat ini belum nyetel. Tapi akan nyetel lagi, saya tidak ragu. Pep harus temukan solusi absennya Rodri dan De Bruyne. Manchester City harus mencari solusi absennya Rodri dan Kevin De Bruyne. Tanpa dua pilar tersebut, The Citizens kalah 2 kali beruntun di Liga Inggris. Man City baru saja takluk 0-1 dari Arsenal di pekan ke-8 Minggu 8 Oktober 2023. Gol tunggal kemenangan The Gunners itu lahir melalui Gabriel Martinelli. Ini merupakan kekalahan kedua Man City secara beruntun di Liga Inggris. Mereka sebelumnya tumbang 1-2 di kandang Wolverhampton Wanderers.